Dia peluk Yesus dengan erat. Dia bergantung di kaki Yesus, bergayut. Dia peluk kaki Yesus. Tuhanku masih ada. Aku pikir aku tidak ketemu dengan Tuhan lagi. Aku sudah sendirian. Tidak ada lagi siapa-siapa. Orang tua saya sakit. Masalah dalam keluarga saya berat Tuhan. Orang yang saya kasih lagi sakit. Kakak saya, saudara saya, sakit mereka. Mereka dalam keadaan tertekan. Bagaimana mereka makan hari ini? Bagaimana apa yang mereka lakukan? Bagaimana keadaan apa dan sebagainya, pertanyaan itu. Lalu Tuhan bilang, Maria, masih ada tempat. Masih ada suara memanggil. Dan masih ada tempat berpegang. Ternyata, saudara. Masih ada suara yang memanggil Maria. Dan masih ada tempat untuk bergantung. Saya pernah cerita kepada saudara. Ketika papa saya meninggal, mama saya taruh satu kursi di tempat di kamar. Lalu saya tanya, itu kenapa ada kursi itu? Dia bilang, biar mama selalu ingat. Di situ tempat Tuhan Yesus duduk. Menjaga kita berenam. Saudara, ada kesedihan di hatimu? Adakah orang yang kau kasih yang sedang mengalami masalah hari ini? Atau apakah engkau sendiri yang mengalami masalah hari ini? Bilang, Tuhanku. Dan Tuhan tahu namamu. Dan tahu saudara, masih ada tempat bergantung. Masih ada tempat. Kenapa saya sedih, saudara? Saya telepon dengan orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dan mereka selalu bilang, nggak apa-apa Pak Sony. Saya kuat. Hari ini saya sadar, Tuhan akan panggil nama mereka. Dan Tuhan akan bilang, ada aku di sini. Masih ada tempat bergantung bagimu. Seorang ibu telepon saya dan bilang, Pak Sony, tolong doakan anak saya. Kenapa? Saya sedih dan sakit, katanya. Hari ini saya ngerti sekarang. Saya mengerti sekarang. Yang saya mengerti adalah kalau engkau ada masalah, apakah engkau sendirian? Orang sudah berusaha menolong kita, orang sudah berusaha untuk datang bersama dengan engkau. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Seperti Petrus dan Yohanes itu pergi dari Maria. Tapi ada malaikat tadi, ingat? Dan masih ada malaikat saudara yang menjagamu. Masih ingat khotbah saya, khotbah renungan kita. Ada malaikat yang menjagamu. Lalu yang berikut, ada Tuhan yang panggil namamu. Dan ada tempat bergantung bagimu. Ya. Saya tahu beberapa keluarga hari ini dalam keadaan susah. Saya sangat tahu. Tapi saya sadar hari ini, saya tahu banget sekarang. Tuhan akan memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Tuhan akan panggil mereka dengan nama mereka sendiri. Dan Tuhan akan datang pada mereka. Mungkin mereka akan salah pikir, Tuhankah atau tukang kebun? Seperti Maria? Tetapi tidak, saudara. Kita boleh salah Tuhankah atau bukan? Tidak, Tuhan tetap Tuhan. Kita mau salah ngerti tentang Tuhan, kita mau kenal atau tidak Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Maut tidak dapat mengalahkan dia. Kubur boleh kosong. Dan Tuhan akan tetap berdiri sebagai Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Saudara, Tuhan bilang kepada Maria, janganlah engkau memegang aku. Maria pegang. Bukan larang pegang, saudara, sebenarnya. Dia bergayut terlalu kuat. Lalu dia bilang gini, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Katakan, saudara lihat itu jaminan. Aduh, saudara, dalam keadaan sedih, ditinggal orang, tidak punya siapa-siapa, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku.
kepada Allahmu dan Allahku. Jangan tahan aku dalam kehendakmu. Jangan peluk aku. Jangan cuma bergayut padaku. Karena aku harus pergi kepada Allahmu dan Allahku. Bapamu dan Bapakku. Sekarang engkau pergi katakan kepada saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudaraku. Katakan pada mereka. Saudara, ternyata setelah itu pelajaran yang kita dapat adalah jika engkau bergayut pada Tuhan. Jika engkau bergantung pada Tuhan karena masalah. Masih ada tugas bagimu. Pergi. Katakan kepada saudaramu, aku ada. Aku bangkit. Aku tahu namamu, Maria. Aku tahu yang engkau cari. Siapakah yang engkau cari? Aku tahu. Maria berpeluk pada Tuhan. Jangan pergi, Tuhan. Engkau adalah Tuhanku. Ini milikku. Engkau milikku, Tuhan. Tuhan bilang, Maria, ingat yang lalu engkau katakan apa? Tuhan kami. Saya memang Tuhanmu. Saya memang kenal engkau. Tapi saya juga kenal orang-orang lain yang juga mengalami kesedihan di sana. Saya juga kenal orang-orang lain yang merasa saya tinggalkan mereka. Saya juga tahu nama-nama mereka. Saya tahu mereka yang sedari ini sedang berduka di rumah sana. Sedang bersedih. Saya tahu orang-orang yang lagi menderita, saudara. Saya tahu itu, kata Tuhan. Saya tahu mereka. Mereka juga butuh saya. Jangan peluk saya untuk kepentinganmu. Jangan bergayut saya. Jangan bergayut pada saya. Sehingga hanya akan menyenangkan hatimu. Tidak, Maria. Pergi. Katakan kepada saudaramu. Kepada saudaraku. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku. Kepada Allahmu dan Allahku. Aku akan pergi, Maria. Saudara, nggak boleh tahan Tuhan ternyata ya. Ada masalah, ada pergumulan, lalu Tuhan tolong kita. Saudara, ini dia bukan cuma milik kita. Ada banyak orang yang mengasihi Tuhan kita. Ada banyak orang yang harus dikasihi oleh Tuhan kita dan sedang dikasihi karena Tuhan sedang mengasihi mereka. Ada banyak orang, saudara. Pergi, Maria, katakan kepada mereka, aku sudah bangkit. Katakan, Maria. Saudara, saya membaca ini dalam kesedihan memang. Saya harus akui itu. Sebelum saya duduk di sini, tadi saya sendirian di ruang saya di situ. Saya baca ini. Ada banyak yang mesti disampaikan, saudara. Ada banyak. Dari pelajaran-pelajaran ini. Tapi saya merenungkan ini dari hati saya yang sangat luka. Karena setiap hari saya mendapat telepon, mendapat WA dari orang-orang yang bilang, Pak Sony bisa tolong saya. Tolong keluarga saya, Pak. Boleh doakan saya. Saya nggak punya kekuatan apa-apa menolong saudara. Mohon maaf, saya tidak punya. Itu saya baca ini tadi. Kok Tuhan pintar sekali ya, saudara. Dia memberi ini untuk kita renungkan hari ini. Ketika engkau merasa sendiri. Ketika engkau sendiri, anda usah merasa sendiri. Benar-benar sendiri, saudara. Sudah pergi itu orang-orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid, aku telah melihat Tuhan. Tuhan kita. Aku telah melihat Tuhan. Wah. Dalam keadaan sedih, masalah banyak. Duluan lihat Tuhan dia loh, saudara. Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Oh, ternyata masalah yang bikin saya sedih. Ketika saya merasa ditinggalkan sendirian. Ketika saya merasa duka yang dalam, Tuhan datang pada saya dan bilang, dan panggil nama saya. Ketika Tuhan datang pada saya dan saya tahu itu Tuhan saya. Tuhan bilang, ini tempat engkau bergayut. Peluklah aku. Tapi tolong jangan engkau peluk untuk dirimu sendiri. Sampaikanlah kepada orang lain bahwa aku sudah bangkit. Maria, oh ternyata seperti itu ya. Saudara, setelah itu nanti saudara baca di Alkitab nama Maria, di Kisah Para Rasul, saudara cari apa yang dia buat sesudah itu. Tapi saudara lihat, ada hal yang dia alami, kebangkitan Tuhan membuat Maria makin mengerti dan akhirnya kita juga mengerti. Ada saat kita sendiri, ada saat kita ketakutan, ada saat kita, aduh bagaimana ini itu, bagaimana tidak pernah sendiri. Ya. Semoga saudara juga mengerti apa yang saudara sedang alami, pekerjaan, pergumulan apa. Ada rencana indah yang saudara sedang pikirkan,
Kami pengen begini, begini, dan begini. Tapi Tuhan bisa nggak ya? Tuhan akan panggil namamu. Kenapa? Karena dia sekarang sudah bersama dengan Bapamu dan Bapakku. Alamu dan Allahku ada di sana sekarang dia. Ya, dia akan tolong kau. Dia akan tolong. Tapi bagaimana cara dia tolong? Nggak tahu kan? Tuhan nggak pernah bilang, Tuhan cuma bilang gini, pada hari ketiga aku bangkit. Dia nggak pernah detail bilang, nanti saya ketemu Maria, baru Maria akan sampaikan kepada kalian. Enggak. Tapi dia bilang, sudah itu aku akan temui kamu di Galilea. Mungkin minggu depan kita renungkan itu ya. Saudara, Maria memberi pelajaran indah bagi kita. Saya harap saudara tangkap sedikit saja dari khotbah ini, karena mungkin ada banyak yang terlalu putar-putar, yaitu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan bukan kasih yang romantis. Bukan kasih kalau dia berkati kita mengasihi, kalau enggak kita enggak berkati. Jangan, kita juga harus mengasihi orang lain. Bukan dengan kasih, oh kalau dia sudah hilang kasih. Enggak bisa. Bukan seperti itu kasih Maria kepada Tuhan. Kasih itu akan datang dan walaupun dikubur sekalipun, kasih itu akan tetap mengasihi. Kasih itu akan tetap kasih, sekalipun itu dikubur. Seperti Tuhan Yesus sudah dikubur, Maria tetap mengasihinya. Kasih itu tetap ada dalam keadaan apapun. Lalu Maria tidak lagi bersama-sama dengan orang-orang pergi meninggalkan dia. Sebenarnya tidak sengaja mereka meninggalkan dia. Tapi mereka berada dalam duka yang sama. Akhirnya tidak lagi peduli pada diri sendiri. Sudah pergi yang lain. Tapi Maria tetap berdiri di kubur itu. Maria tetap berada di tempat di mana dia merindukan Tuhannya. Di sini saya merindukan Tuhan, saya tidak akan bergeser. Saya tidak bergeser. Saya berdiri di sini bersama-sama dengan diri saya sendiri, bersama dengan hati saya, bersama dengan kedukaan saya, bersama dengan luka yang dalam hati saya berada di sini. Saya sendiri di sini. Tapi saya selalu katakan, dan itu selalu kita bilang, engkau tidak pernah sendiri. Tiba-tiba ada yang memanggil Maria, Maria, ibu apa yang kau cari? Lalu Tuhan datang padanya. Maria menggunakan kata tadi, Tuhanku. Semua pergi, tapi aku masih punya Tuhan. Saya sangat yakin dia tidak ada di sini sekarang memang. Saya tidak lihat dia ada di sini. Tidak ada, saya cuma lihat bekas kuburnya, tapi itu Tuhanku. Dan Tuhan itu memanggil dengan suara lembut padanya, Maria. Maria sadar, ini suara Tuhan. Dan Maria peluk kaki Tuhan. Masih ada tempat bergantung ketika orang lain pergi. Masih ada suara yang akan memanggil namamu ketika orang lain tidak lagi menyebut namamu. Masih ada. Ketika dia peluk Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan bergayut. Jangan berpegang aku. Pergilah. Saudara, baik kalau ada masalah, lalu saudara bergantung pada Tuhan. Baik banget itu. Sangat benar. Kalau saudara menghadapi masalah, kalau saudara mau minta sesuatu, bergantunglah pada Tuhan. Tapi tolong ingat, kalau engkau bergantung pada Tuhan, ada tugas yang Tuhan katakan, sampaikanlah kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Kalau engkau bergantung pada Tuhan, beritakan kepada orang lain, aku ada. Karena ada orang lain yang masih dikasihi Tuhan. Karena ada orang lain yang namanya akan dipanggil Tuhan, dan disebut Tuhan, dipanggil Tuhan, dan ada orang lain yang juga sedang menanti Tuhan. Jangan peluk aku untuk kenyamananmu, tapi peluklah aku dan sampaikanlah kepada orang lain. Aku bangkit.